Episode 122. Pernikahan kontrak Sang Cheo. Waktu bergulir begitu lambat bagi mereka yang sedang dalam masa penantian. Apalagi yang dinantikan adalah keselamatan seseorang yang sangat berarti. Sosok seorang kekasih, istri, ibu, kakak dan seorang teman baik. Andrew masih memejamkan matanya sambil bersandar lemas di sandaran sofa. Pria itu tidak benar-benar terlelap, terlihat dengan jari telunjuk yang mengetuk-ngetuk sofa dan kelopak mata yang bergerak-gerak. Brian sibuk dengan laptop yang dia bawa sedari tadi. Sedangkan Lia masih tidur di pangkuan Jason dengan gelisah. Jason. Tampaknya dia sibuk merenung, sambil membelai rambut Lia perlahan dengan lembut. "Bagaimana istriku?" tanya Andrew langsung begitu melihat dokter. Bel keluar dari ruang operasi. Lia yang mendengar suara Andrew segera terbangun dari tidurnya menepis tangan Jason yang berada di rambutnya. Operasi yang dialami Diana memakan waktu lebih dari 4 jam. Membuat semua berharap cemas menanti hasilnya. Meskipun bayi mungil itu sudah berhasil diselamatkan, tapi apalah arti anak tanpa kehadiran seorang ibu? Dokter. Bel memandang mereka semua dengan mata lelahnya. Saat ini sudah jam 2 dini hari. Proses yang melelahkan bukan saja pada mereka yang menunggu tetapi terlebih bagi para dokter. Operasi istri Anda berhasil Tuan. Tapi masa kritisnya belum berakhir. Selama 24 jam ke depan akan ada perawat yang berjaga menemani istri Anda secara bergantian. Ucapan dokter. Bel membuat semua yang berada di ruang tunggu mulai bisa bernafas lega. Setidaknya operasi sudah berhasil, meskipun masa kritis belum berakhir. Sebaiknya Anda semua beristirahat, agar tenaga kalian pulih sehingga bisa tampak segar ketika pasien sadar. Saran dari dokter. Bel. Terima kasih dokter atas kerja keras kalian. Pastikan perawatan yang terbaik untuk kakak iparku. Ucap Brian mewakili Andrew yang tampaknya terlalu lelah untuk berbicara. Kenapa kakakku belum keluar dari ruang operasi? Tanya Lia. Sebentar lagi Nona, perawat kami sedang mempersiapkan dirinya. Jawab dokter. Beli. Andrew menghembuskan nafas lega. Perjuangan belum berakhir tapi keyakinan masih tetap ada. Andrew berdiri sambil memandang lurus ke arah pintu yang mengarah ke lorong ruangan operasi. Harapan untuk melihat kekasih hatinya dengan segera. Merindukan sosoknya membuat diri Andrew begitu tersiksa. Aku mau percaya jika kau benar-benar ada Tuhan, tolong tunjukkan mujizatmu lagi, biarkan Diana melalui masa kritisnya. Aku mohon kepadamu. Tak lama, perawat yang membawa Diana datang dengan mendorong ranjang beroda itu menuju ruangan VVIP untuk observasi lebih lanjut. Tampak di sana wajah pucat Diana yang masih mengenakan tabung oksigen terbaring lemah. Tanpa banyak bicara Andrew mengikuti arah jalan perawat tersebut. Dia berjalan di sisi ranjang sambil tak hentinya memandang kekasih hatinya dengan mata yang berkaca-kaca. Tangannya yang hendak menggenggam tangan Diana dihentikan oleh perawat. Jangan Tuan, maaf. Anda sebaiknya membersihkan diri terlebih dahulu. Akan berbahaya bagi pasien bila terkena kuman. Ujar perawat tersebut yang melihat tampang lusuh Andrew dengan sisa-sisa darah mengering yang masih menempel di bajunya. Andrew menarik tangannya dan menyadari kalau keadaan dirinya kacau sekali saat ini. Amat sangat berantakan. Dia bahkan sempat mengatakan pada pengawalnya untuk berganti pakaian sedangkan dirinya lebih kacau lagi. Setibanya di ruang VVIP. Perawat mulai bekerja memasang berbagai macam alat di tubuh Diana. Andrew mengamati semuanya dengan seksama, seakan takut apabila ada satu alat yang lupa mereka pasang. Andrew, mandilah dulu. Itu pakaianmu sudah disiapkan oleh butler John. Kata Brian sambil menyodorkan tas baju Louis Vuitton kepada Andrew. Andrew dengan ragu melangkah ke kamar mandi di dalam ruang pasien. Dirinya belum puas berada di samping Diana yang baru keluar dari ruang operasi. Pergilah mandi, jangan khawatirkan kakak ipar. Aku akan berjaga di sini.
Lihat, Lia dan Jason juga berada di sini. Brian memberi dorongan pada Andrew untuk segera membersihkan diri. Akhirnya dengan berat hati, Andrew membersihkan dirinya di kamar mandi, membiarkan air hangat mengalir membersihkan noda darah yang sebagian sudah menempel kering di tubuhnya. Melihat air bercampur darah yang mengalir di lantai, membuat Andrew menangis. Dia menunduk di bawah pancuran air dan mendorong kuat-kuat dinding. Perasaan marah, sesal, kesedihan dan juga syukur bercampur jadi satu dalam dadanya yang dia tumpahkan saat itu juga. Darah dan air mata menyatu dalam pancuran air mengalir menuju saluran pembuangan air, seakan hendak membuang semua duka. Sesaat setelah meratapi kekasih hatinya sekaligus setengah bersyukur karena Diana masih bernafas dengan normal, Andrew mulai membasuh diri dengan sabun dan kemudian mengeringkan dirinya. Ketika keluar dia melihat Brian, Lia dan Jason masih duduk di dalam. "Kalian kembalilah. Aku akan berjaga di sini," ucap Andrew yang melihat lelah di wajah mereka. "Aku akan menunggu di luar," ujar Brian dan mulai beranjak keluar duduk di ruang tamu ruang VVIP tersebut. Selain karena tidak baik terlalu banyak orang dalam ruangan pasien, Brian merasa jengah melihat bagaimana Jason selalu berada di sisi Lia. "Aku juga akan tidur di ruang tamu," ujar Lia mulai berdiri dari sofa hendak menyusul Brian. "Kau pulanglah, Lia. Beristirahatlah dan kembalilah setelah kau merasa segar," saran Andrew. "Tidak, aku akan di sini," ucap Lia tidak peduli dengan perkataan Andrew. "Aku akan membawanya pergi," ucap Jason sambil berdiri dan mengulurkan tangannya pada Lia. "Aku tidak mau pulang. Aku mau di sini dengan kakakku." Lia ngotot. "Apa yang bisa kau lakukan di sini? Andrew sudah ada di sini dan juga banyak perawat yang berjaga," kata Jason memperingatkan Lia. "Tapi aku mau menemani kakakku. Apa kau tidak mengerti perasaanku? Aku tidak mungkin bisa pulang dengan tenang," ucap Lia jengkel. "Masih ada hal yang lainnya yang harus kau perhatikan," ucap Jason dengan sabar. Lia menengadahkan kepalanya memandang Jason dengan pandangan penuh tanya. Dia belum mengerti maksud perkataan Jason, ada hal yang juga memerlukan perhatian selain kakak tercintanya yang saat ini sedang berbaring lemah. Jason mendengus kesal, bagaimana mereka semua di sini bisa melupakan sosok lainnya yang juga memerlukan perhatian. "Apa kau lupa kalau keponakanmu masih dalam inkubator? Bayi mungil itu perlu perhatian juga," ucap Jason dengan meletakkan kedua tangannya pada bahu sofa dan menekankan setiap katanya dengan suara perlahan. Bukan saja Lia yang tersentak, Andrew juga menegang di tempat duduknya. Anaknya saat ini juga sendirian di inkubator. Tapi dia tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Dan sedari lahir bayi itu sendirian tanpa ada anggota keluarga yang memperhatikan. Andrew lalu memandang Lia dengan penuh harap. Lia sadar apa yang dikatakan Jason benar, dia harus memiliki tenaga ekstra untuk semua yang dia sayangi. Akhirnya Lia menurut, "Baiklah. Brother Andrew, ingat hubungi aku apabila kakak sadar atau apapun itu," pesan Lia sebelum meninggalkan ruangan bersama Jason. "Mungkin sebaiknya aku pulang dengan pengawal, mereka masih banyak di sini," ucap Lia ketika sudah keluar dari ruangan dan berpamitan dengan Brian. "Biarkan pengawalmu beristirahat. Mereka juga manusia yang bisa merasa lelah," tolak Jason dengan lembut. "Baiklah. Apakah kau membawa pakaian sewaktu kemari?" tanya Jason lagi. "Iya. Aku memang mempersiapkan diri hendak menginap di rumah sakit. Mintalah pengawalmu untuk memindahkan ke mobilku." "Baiklah." Meskipun masih tidak mengerti, Lia menuruti perkataan Jason. Jason menjalankan mobilnya sendiri dan membawa Lia ke sebuah hotel terdekat. "Kita akan tidur di sini?" tanya Lia tidak mengerti. "Lokasi ini cukup dekat dengan rumah sakit, sehingga kau bisa segera kembali begitu Diana sadar." "Kau memang hebat," sahut Lia dengan sukacita. Seorang bellboy sudah menanti mereka dan Tamoak mengenal Jason dengan baik.
Pegawai hotel tersebut membawa mereka pada kamar yang tampaknya sudah dipesan Jason tanpa Lia ketahui. Setelah membuka pintu kamar dan menerima tip, bellboy tersebut meninggalkan mereka. "Loh, cuma satu kamar. Kau akan tidur di sini juga?" tanya Lia heran. "Iya, tapi kamar ini memiliki twin bed, jadi jangan khawatir, kau masih bisa tidur dengan tenang. Kau seharusnya memesan 2 kamar. Aku akan menghubungi resepsionis." Lia mengangkat teleponnya di nakas yang segera ditahan oleh Jason. "Jangan membuang-buang uang, kita hanya akan tidur beberapa jam saja, atau kau bernyali kecil sekamar dengan diriku. Atau jangan-jangan kau pikir aku menyukaimu dan akan bertindak tidak senonoh padamu," ujar Jason dengan mengangkat satu alis matanya. Lia yang mendengar itu menjadi gemas. Dia mengepalkan kedua tangannya dengan kesal. Dan sekali lagi Jason berhasil. Lia dengan jengkel langsung masuk ke dalam selimut dan mematikan lampu di nakas. Jason tersenyum. Sebenarnya dia memiliki penthouse dengan 2 kamar di hotel ini, tetapi entah mengapa dirinya merasa khawatir meninggalkan Lia tidur sendirian. Mereka akhirnya terlelap di tempat tidur masing-masing. Jason yang masih mengalami jet lag akibat perbedaan waktu dengan Kuwait, akhirnya bisa tertidur setelah puas memandangi wajah cantik Lia. Episode 123. Pagi sudah datang, Andrew yang sepanjang subuh tertidur di sofa terbangun ketika suara di mesin pendeteksi jantung berdengung dengan keras. Andrew mundur dengan panik saat itu dia melihat para perawat dan dokter jaga masuk dengan bergegas dan melakukan perawatan insentif. Andrew tegang dan hanya dapat berdoa di tengah harapan cemasnya. Dia melihat bagaimana para dokter berusaha semaksimal mungkin untuk kembali menyetabilkan denyut jantung Diana. Perlu waktu beberapa saat lamanya sebelum wajah tegang dokter dan perawat mulai tampak lega. Keadaannya mulai stabil kembali ketika dokter selesai memberikan suntikan melalui infus. Meskipun begitu, Andrew belum bisa bernafas lega. "Bagaimana keadaan istri saya?" tanya Andrew ketika dokter selesai memberikan bantuan. "Saat ini dia sudah stabil lagi, Tuan. Tapi masa kritisnya belum usai," ucap dokter tersebut. "Kami akan tetap berusaha memberikan perhatian khusus pada istri Anda," lanjut dokter tersebut sebelum meninggalkan Andrew sendiri. Brian yang baru saja masuk pun bisa melihat keadaan buruk bukan saja menimpa Diana tapi Andrew juga. "Kau harus kuat, Andrew, agar Diana lebih kuat. Biarkan dia merasakan kehadiranmu," ucap Brian memberi semangat padanya. Andrew hanya bisa mengangguk lemah. Setelah beberapa saat dia menengadahkan kepalanya dan kemudian mengatakan, "Brian, kau harus kembali ke kantor dan rumah. Tinggalkan aku di sini, tolong jaga Conrad dan ayahku. Jangan khawatir, ada banyak orang yang menjaga mereka. Aku sudah meminta Grisela tinggal di mansion selama Lia di sini," kata Brian. "Baiklah, kau atur saja," desa Andrew lemah. "Aku akan meminta dokter untuk memeriksamu dan memberikan suntikan vitamin agar kau menjadi lebih segar. Kau tampak buruk sekali, bro," ucap Brian sebelum pergi meninggalkan Andrew tanpa menunggu jawaban. Sementara itu Lia terbangun dari tidurnya dengan terengah-engah sambil berteriak keras. Dia baru saja bermimpi mencari kakaknya dan berteriak memanggil Diana di tengah kabut putih. Dalam mimpi dia yakin Diana ada di dekatnya, tapi pandangan Lia tidak dapat menemukan sosok kakaknya tersebut. Lia terus berteriak ketakutan meminta Diana untuk kembali. Jason yang juga baru terbangun, karena dikejutkan oleh teriakan Lia segera menghampiri gadis itu dan memberikan segelas air putih juga menepuk punggung Lia lembut. "Jason, aku takut," ucap Lia dengan terisak. Jason merendahkan badannya dan merengkuh Lia ke dalam pelukannya. Keputusan untuk tidur sekamar memang tepat. Dia membiarkan Lia menangis selama beberapa saat lamanya. "Tenangkan dirimu, itu cuma mimpi. Kau harus kuat, seorang bayi kecil menantimu, Unti," canda Jason agar Lia berkurang kesedihannya.
Lia mengangguk dan mulai membenahi dirinya. Terima kasih sudah bersamaku Jason. Sekarang aku akan mandi dulu ya. Lia beranjak menuju ke kamar mandi. Setelah Lia dan Jason selesai mandi dan menikmati breakfast, mereka menuju ke rumah sakit. Jason membawa Lia menuju ruangan bayi. Dia bersikeras seseorang harus melihat keadaan bayi tersebut karena Andrew pasti bersama Diana. Perawat membiarkan mereka melihat bayi Diana dari balik jendela sambil menunggu izin agar Lia bisa masuk ke dalam ruangan steril bayi prematur tersebut. Setelah mendapatkan gilirannya, Lia masuk ke ruang inkubator dengan menggunakan pakaian khusus lengkap. Air matanya menetes dengan deras. Dia terisak melihat bayi mungil tersebut. Sosok kecil tersebut tertidur dengan tenang meskipun di tangannya terdapat selang infus dan mulutnya ditutupi oleh selang bantuan oksigen. Hati Lia pilu. Bayi ini seharusnya lahir 2 bulan lagi dengan berat yang pastinya lebih dari 3,5 kilo. Tapi, kenyataannya bayi kecil Diana sekarang sudah dipaksakan menghirup udara di saat paru-parunya belum sempurna. Bagaimana keadaannya? Tanya Lia pada suster jaga yang berdiri di sebelahnya. Bayi ini sehat Nona, meskipun prematur tapi dia memiliki berat badan yang cukup dan organ tubuh lainnya sudah terbentuk sempurna. Ibunya pasti sudah merawat dia saat dalam kandungan dengan luar biasa. Ucapan suster tersebut membuat Lia lega. Hal itu tidak diragukan, selain rutin mengontrol kandungannya, Diana kerap mengkonsumsi makanan dan minuman dengan protein tinggi juga vitamin yang berbahan dasar alami. Dia sering bernyanyi dan mengajak bayi dalam kandungannya berbicara, bahkan mendengarkan musik bersama. Halo baby Aaron, ini Unti Lia. Do you hear me? Listen to my voice. Ucap Lia dengan lirih. Bayi kecil tersebut langsung merespon suara Lia. Dia mulai menggerakkan kaki dan tangannya perlahan. Lia menangis sambil tersenyum melihat gerakan yang dibuat keponakannya. Baby Aaron, cepat sehat ya. Unti sudah tidak sabar menggendongmu. Bayi kecil tersebut kembali merespon suara Lia. Keakraban antara keduanya telah terjalin semenjak kandungan Diana masih kecil. Sebelumnya hampir tiap hari Lia menyapa kandungan Diana. Baby Aaron tunggu Unti kembali ya. Unti mau melihat keadaan Mommy. Ingat baby harus cepat sehat ya, supaya bisa bermain dengan Unti, Mommy, Daddy, kakak Konrad. Ucap Lia dengan terisak kepada keponakannya yang sedang terbaring dalam inkubator. Lia keluar dengan air mata yang masih berurai, dia berjalan tanpa memperdulikan Jason. Pria itu masih sabar menguntit Lia dari belakang menuju ke ruangan Diana. Di sana Lia melihat Andrew menggenggam tangan Diana, seakan hendak memberitahu padanya kalau Andrew selalu berada di sisinya dan menantikan dia sadar. Andrew tidak menyadari kehadiran Lia dan Jason yang berdiri terpaku di dekat pintu. Matanya masih terpaku pada Diana. Dia mendekatkan diri dan berbisik di telinga Diana. Sayang cepatlah sadar, aku di sini menantimu. Anak kita ada di sini juga merindukan kehangatanmu. Kembalilah pada kami. Banyak yang merindukanmu. Kembalilah. Desahan berat yang dikeluarkan Andrew tampak sekali beban berat yang saat ini berkecamuk dalam pikiran dan perasaannya. Brother. Panggil Lia perlahan setelah dilihatnya Andrew mulai tenang. Andrew menoleh ke arah Lia dengan wajah yang kuyu. Baby Aaron dia sangat tampan. Tidakkan kau ingin menemuinya? Tanya Lia perlahan. Andrew terdiam. Jujur saja dia juga ingin melihat dan memeluk buah hatinya, tapi melihat keadaan Diana yang belum juga sadar membuat Andrew memilih di sisi Diana. Pergilah. Aku akan di sini menemani kakakku. Kata Lia seakan memahami keraguan Andrew. Baiklah. Andrew mengangguk menyetujuinya. Andrew keluar dari ruangan tempat Diana berbaring dan berjalan lemah menuju ke ruangan bayinya. Setelah mendapatkan izin dan mengenakan pakaian khusus, Andrew melihat bayi mungilnya yang sedang berada di inkubator. Air mata Andrew berlinangan melihat keadaan anaknya.
Dadanya terasa sesak dan sakit. Kedua orang yang amat sangat berarti bagi dirinya, cinta dalam hidupnya harus mengalami penderitaan seperti ini. Ajaklah dia berbicara Tuan, suara Anda akan memberinya semangat. Saran suster di sebelah Andrew. Andrew mengangguk. Di celah lubang inkubator, Andrew berbicara kepada anaknya. Aaron, ini Daddy, kau mendengarku sayang. Suara Andrew yang sering menemaninya apalagi setiap malam ketika Andrew berduaan dengan Diana, langsung mendapatkan respon. Baby Aaron menggerakkan kepalanya dan tersenyum. Andrew terpana. Detik itu pula dia sudah jatuh cinta pada anaknya. Aaron, Daddy di sini. Aaron harus kuat dan cepat sehat ya. I want to hug you, suara bariton Andrew yang lembut, membuat bayi mungil itu menggerakkan kepalanya mencari asal suara. Air mata Andrew menetes. Ingin sekali dirinya memeluk dan mencium anaknya. Kehadiran bayi Aaron membuat ikatan antara Andrew dan Diana semakin kuat dikala guncangan melanda. Mereka berdua adalah semangat dalam hidupnya yang hampa. Aaron. Suara Andrew tercekat saat melihat bayinya mulai menggerakkan tangan menggapai lemah. Andrew tersenyum bahagia melihat bagaimana baby Aaron merespon suaranya. Tuan, waktu besuk sudah selesai. Bayi Anda perlu beristirahat, ucap suster di sebelah Andrew. Aaron, Daddy pergi melihat Mommy dulu ya. Pamit Andrew kepada bayinya yang mana langsung membuat bayi tersebut menangis keras hingga wajah putihnya menjadi memerah gelap. Andrew tersenyum sedih sekaligus bahagia. Bahagia karena kuatnya tangisan baby Aaron yang membuktikan kekuatan dan kesehatannya. Namun sedih karena dia tidak dapat melihat Diana memeluk Aaron saat ini. Aaron tidur dulu ya, Daddy pasti kembali lagi. Pamit Andrew sebelum meninggalkan bayinya dengan perasaan pilu. Sebelum meninggalkan ruangan tersebut, sekali lagi Andrew melihat bayinya yang masih menangis dari balik jendela kaca. Dengan berat hati Andrew meninggalkan ruangan tersebut diiringi tangisan kuat anaknya. Dalam perjalanan menuju ruangan Diana, langkah Andrew terhenti dengan sosok yang tidak ingin dia temui. Duri yang harus dicabut sampai ke akar-akarnya.